Said Talib adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, dan Imparsial. Di video kali ini, kita akan membahas kisah hidup Munir Said Talib dan peristiwa kematian dirinya. Tapi sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Munir Said Talib lahir pada tanggal 8 Desember tahun 1965, di Batu, Kabupaten Malang. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dari Said Talib dan Jamilah. Ia memiliki garis keturunan Arab Hadrami dan Jawa. Munir mengambil studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Di bangku kuliah, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Ia lulus pada tahun 1989. Selepas dari bangku kuliah, Munir memulai karirnya sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum Cabang Surabaya selama 2 tahun, sebelum pindah kembali ke Malang sebagai Kepala Pos LBH Surabaya di kota tersebut, dan menjadi Wakil Ketua Bidang Operasional YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Munir terlibat dalam menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa Orde Baru. Ia tercatat pernah menjadi penasihat hukum untuk keluarga 3 orang petani yang dibunuh pada peristiwa proyek Waduk Nipah di Banyuates, Sampang, dan keluarga korban penembakan di Lantek Barat, Galis, Bangkalan. Pada tahun 1998, Munir ikut serta mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, terutama penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir ikut menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis HAM pada tahun 1997 sampai tahun 1998 dan mahasiswa korban penembakan pada tragedi Semanggi. Ia juga berperan aktif mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh pada masa Operasi Jaring Merah, tahun 1990 sampai tahun 1998, dan Operasi Terpadu, tahun 2003 sampai tahun 2004. Selepas tidak lagi menjadi pengurus di Kontras, Munir menjadi Direktur Imparsial, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi penegakan dan penghormatan atas HAM di Indonesia. Kematian. 3 jam setelah pesawat GA974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter yang juga berusaha menolongnya pada saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat tanggal 7 September tahun 2004, pukul 8.10 waktu Amsterdam di Bandara Schiphol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November tahun 2004, dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda, Institut Forensik Belanda, menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir pada saat itu. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan 2 orang anak, yaitu Sultan Alif, Alende dan Diva. Sejak tahun 2005, hari kematian Munir, tanggal 7 September oleh para aktivis HAM dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Itulah biografi singkat dan perjalanan hidup Munir, seorang aktivis HAM Indonesia. Meskipun Munir telah tiada, namun pengaruh dan perjuangannya dalam menjaga hak asasi manusia masih sangat terasa. Ia adalah sosok yang inspiratif bagi generasi muda dan layak menjadi pahlawan dalam sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.